Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Zahra, NPM 2024 110062 dari Program Studi Teknik Informatika. Mata kuliah basis data lanjut dengan dosen pengampu Bu Sabta Cahyani. Dalam video kali ini saya akan membuat 20 soal query SQL yang mencakup join order by. Soal pertama di sini kita akan menampilkan nama depan dan belakang customer beserta nomor order dan tanggal order mereka. Oke, di sini pertama kita gunain select untuk menentukan kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. Yang ingin kita tampilkan itu kolom first name, kolom first name ya. First name, last name, order number, sama order date. Oke, select fee customers. First underscore name ini itu untuk mengambil nama depan customer dari tabel fee customers. Lanjut ke selanjutnya itu fee customer last name, dan ini itu untuk mengambil nama belakang customer dari tabel customer. Terus lanjut kita ambil order number dari tabel order ya, dari tabel order. Salah, ini harus order number. Terus kita ambil lagi order date pada tabel order. Oke. Terus kemudian kita gunain from untuk nentuin tabel utama, yaitu fee orders. Terserah mau nulisnya di samping atau di bawah, tapi di sini saya akan nulisnya di samping. Berarti fee and score orders ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita bakal gunain inner join ya. Inner join fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk ngabungin tabel fee, tabel customer tadi, karena kita tuh butuh data customer tentunya kan. Inner join fee terus on fee underscore orders underscore ID. Jadi on ini tuh on ini itu digunain untuk menghubungkan order dengan
customer berdasarkan ID-nya ya. Lalu selanjutnya terakhir kita gunain order by ya. Gunain order by untuk ngurutin data berdasarkan tanggal ordernya. Oke, selesai. Kita jalanin. Kita lihat, kita run. Oke, di sini ada error ya. Oh, di sini orders. Jangan lupa ditambahin. Kita jalanin. Oke, ini hasilnya. Ini output dari query SQL yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini soalnya kita disuruh menampilkan nama staff beserta order yang mereka tangani ya. Ini seperti nomor order dan total harganya ya. Total harga saja ya. Yang mereka tangani beserta harga. Lanjut, seperti biasa kita gunain select dulu untuk mengambil nama staff, nomor order dan total harganya sesuai dengan soal tadi, soal yang telah kita baca tadi ya. Kita gunain select, kita ambil nama staffnya. Kenapa kita gunain pipe? Karena ini bakalan seperti apa ya? Ini tuh mudahnya menggabungkan nama depan sama nama belakang staff itu menjadi satu. Kita tulis nama belakang staff salah. Last name ya, jadi nama depan, sekarang nama belakang. Terus lanjut, ini kita masukin juga nomor order, kita ambil dari tabel order ya. Nomor order number. Salah ya, kita tambahin V order, F order dulu ya. Terus lalu oke. Terus satu lagi kita bakalan nampilin total harga dari tabel order ya. Oke. Lanjut, kita tentuin mau ngambil dari tabel order ya. Kita pakai from untuk ngambil data dari tabel ordernya. Oke. Terus selanjutnya kita gunain inner join. Kita gunain inner join untuk menggabungkan data staffnya. Terus kita pakai on
untuk menghubungkan staff dengan order yang ditangani oleh staff itu. Order staff. Oke. Yang terakhir, oke, yang terakhir tinggal kita eksekusi saja. Kita lihat. Oke, ini ya. Ini first name sama last name dari nama staffnya Swedwe. Ini order nomornya 5678, order totalnya itu 103. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal 3 ini kita disuruh untuk menampilkan deskripsi setiap item makanan beserta jumlah yang pernah dipesan, termasuk item yang belum pernah dipesan. Oke, pertama kita gunain select untuk ngambil deskripsi makanan sama kuantitinya ya. Seperti biasa kita select dulu ya, item stock description. Kita select kita ambil ya dari tabel, kita tentuin dari tabel V, kita tentuin dari tabel food items. Oke. Terus selanjutnya kita gunain left join. Fungsinya buat apa? Join ini itu fungsinya untuk ngabungin dengan tabel order lines. V F ya, F. Oke. Lanjut kita gunain on untuk menghubungkan kedua tabel berdasarkan food item nomornya ya. V Oke, kita jalanin, tinggal kita jalanin ya. Oke, terdapat error pada line. Oke, kita cari dulu ya errornya ini di mana. Oke, di sini errornya itu
Oh, di sini errornya di sini. Oke, coba kita run ya. Oke, sudah berhasil di sini. Ini yang sudah dipesannya itu kentang ya. Dan yang belum dipesan itu strawberry shake. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita ke soal nomor 4 sekarang. Kita harus menampilkan nama customer, terus nama staff yang melayani, tanggal order, total harga dari setiap transaksi. Oke. Seperti biasa kita gunain select as always. Kita ambil tabel customer ya. Terus kita ambil first name dari tabel customernya. First name. Terus lagi kita ambil first name dari tabel staff ya. Terus kita ambil order date seperti yang di awal-awal tadi. Seperti biasa kita ambil dari tabel orders. Oke. Terus lagi kita ambil dari tabel orders, kita ambil order totalnya. Oke. Terus kita tabel utamanya itu order, tentunya tentukan tabel utamanya ya. Orders, terus kita menggunakan inner join untuk ngabungin ke tabel customer dan staff. Join customer on orders cost_id sama dengan fee underscore no fee ya, order apa ya nih, oh ya, customer's ID. Oke, apalagi kita inner join lagi staff sama order staff core ID. Oke.
Oke, kita jalanin, kita lihat. Oke, ada error. Kita lihat errornya. Kenapa ini bisa error? Oke, ini kurang, ini kurang, ini sudah. Oke, sudah. Kita lihat apakah masih error. Kita run. Oke, masih error ya. Oke, guys. Salah. Oke, ini salah. Oh iya, lupa. Iya, kita tambahin ini, jangan lupa. Ayo. Oke, apa yang error nih? Customer. Oke, sini errornya. Oke, kita run. Terusnya sih oke, ini udah. Oke, berhasil ya. Ini first name-nya. Ini first name customer namanya Kole. Ini staffnya Swe. Ini order date-nya pada 10 ya, Desember 2002. Lanjut soal 5. Soal ke-5. Di sini pada soal ke-5 kita disuruh untuk menampilkan nama negara beserta nama regionnya. Oke, seperti biasa kita gunain select tetap. Kita ambil ya nama negaranya, country name. Word. Region name. Kita ambil dari tabel WF country ya. Countries.
Terus kita lakuin inner join untuk ngehubungin ya ke inner joinnya ke tabel region, berarti WF word region sama dengan WF word region ID. Oh, lupa di sini kita harus tambahin on ya. Di sini kita tambahin ID ya. ID on BF word region Oke, selesai. Kita jalanin. Kita lihat. Oke, ada yang error. Kita lihat errornya di bagian Oke, belum ya. Ternyata salah di bagian situ. Harusnya ini. Oke, kita pindahin aja ini. Kita pindahin ke sini saja, nggak apa-apa. Terus kita pakai titik koma. Terus ini kita WF countries Oke. Jangan lupa dihapus. Oke. Kita run. Sarannya lihat. Oke, masih error. Ini enggak dikasih taunya ini error line berapa. Table or view does not exist. Oke. Kita lihat atau salah di nama tabel ya ini kita ya. Oke. Kayaknya ini kita oke. Coba, oh iya salah
double ya, jadi oke, sudah. Ini country name-nya Republic of Suriname, South American. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 kita bakalan menampilkan negara dan mata uangnya ya. Oke, select seperti biasa, select. Kita pilih dari select countries. Kita countries, negara sama mata uangnya ya, kita country name ya. Oke, terus underscore currencies ya. Currency. Oke, terus kita ambil kita tentuin dari tabel WF country ya, seperti biasa countries, karena lanjut kita inner join ya untuk menggabungkan WF countries, bukan harusnya WF currency ya, currencies. Oke, kita on WF score kode salah, aduh. WF countries dot currency code. Oke. Oke, kita jalanin, kita lihat ya. Oke, ini dia, ini country name nya, ini currency name nya. Ini mata uangnya Republic of Kiribati itu Australian dollar, Kwanza Republic Argentina itu Argentine peso, Republic of Nauru itu Australian dollar. Lanjut ke soal nomor 7. Kita akan menampilkan negara lagi ya, menampilkan negara dan bahasa yang mereka gunakan. Kita biasa select WF underscore country. Kita dari tabel country ya. Country name, terus apa lagi, kita bahasa ya, dari bahasa languages.
language. Oke. Language name. Terus kita tentuin dari tabel spoken. Oke. Spoken language. Spoken language kita pakai inner join untuk gabungin dengan BF countries ya. BF Oke, kita gunain inner join lagi ya. Inner joinnya 2 kali. Oke, kita guna spoken. Oke, kita jalan putarannya. Soal nomor 7 kita run. Oke. Ada error ya di sini. Kita cari errornya di mana? Countries, country name, language. Spoke dia harusnya spoken. Oke. Lanjut run. Apalagi nih? Oh, ini nih. Oke, dah. Udah sampai. Oke, kita cari dulu ya letak kesalahannya di mana. Apa nih yang salah? Kayaknya ini kita lewatin dulu ya. Kita lanjut ke soal 8 dulu.
Soal 8 ini kita disuruh untuk menampilkan event dan venue ya. Kita akan menampilkan event dan venue. Oke. Spoken kita select language mungkin salah di sini. Oke. Language, tapi kayaknya itu benar deh. Coba dulu. Oke. Tampil ya, ini hasilnya untuk soal nomor 7. Oke, lanjut ke soal nomor 8 tadi. Soal nomor 8 ini seperti biasa ya, kita gunain select lagi, terus kita ambil tabel event, terus sama venues name ya, venues. Oke, terus kita ambil dari, tentuin dari tabel event, terus inner join-nya kita venues, kita gabungin sama venues ya, kita pakai inner join, makanya on event terus venue ID. Oke, tinggal D. For ID. Oke, kita tampilin. Kita run. Oke, ada yang salah ya. Kita lihat apa di sini yang salah. ID venues ID. Oke, ini yang salah ya. Oh. Seharusnya sih enggak deh ya. Tapi enggak apa-apa, kita coba aja ya. Getaran. Udah harusnya ini sih. Oke, kita lihat, cek dulu apa yang salah.
Oh, ini ternyata ya. Apa salah nama tabelnya ini ya? Oke, udah deh. Kita lanjut dulu ya ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini kita disuruh untuk menampilkan nama event beserta nama klien yang memesan event tersebut. Oke, kita lanjut ke query SQL-nya. Seperti biasa, select, kita ambil nama event dari tabel the event. Oke. Salah. Oke. Ini terus name underscore apa ya? Sayangnya enggak. Udah, kita coba dulu ya. Kita ambil dari, kita tentuin tabelnya di .event, terus kita gabungin sama klien. Oke. Terus kita gunain on hubungin event dengan klien yang mesen event itu ya. Jadi deh, event client number, terus client number. Oke, kita periksa. Oke, sudah tampil ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal 10. Oke. Menampilkan judul lagu yang ada di playlist setiap event. Oke, pertama kita select, terus kita ambil nama event dan lagunya ya, di event name terus the songs, kita ambil judul ya, title, terus kita tentuin dari tabel playlist items, terus kita inner joinin sama the event. Terus apa lagi ya? Terus kita
gunain on untuk menghubungkan event sama menghubungkan lagunya. Apa ya tadi? Playlist items, terus oke, kita gabungin lagi sama songs. Up. Oke, kita jalanin. Taran. Ini ada yang error, ya, ada yang error di playlist items event ID. Oke, kenapa invalid identifier? Di sini dia bilang invalid identifiernya. Oke. Ini harusnya ya. Oke, selesai. Oke, kita tinggal run. Oke, hasilnya ya ini dia outputnya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 kita disuruh hitung jumlah order yang dibuat setiap customer. Oke, kita buat query SQL-nya dimudahkan select, terus kita ambil tabel, kita ambil customer sudah tuh nama customer first name ya, first name, terus kita gunain count ya. Kenapa? Karena kita mau menghitung jumlah ordernya. Oke, order number. Oke, kita tentuin dari tabel order, lalu kita inner join tabel customer. Oke, kita terus kita fee order customer ID ya, customer ID. Oke, kita group by ya. Kita group by untuk ngelompokin data berdasarkan customer. Group by first name-nya saja ya. Ingat ya, tanpa group by kan itu tidak bisa dihitung per customernya. Oke.
kita jalani. Oke, di sini first name-nya dengan nama Kole. Kayak dia order cuma satu ya. Oke, kita lanjut ke soal 12. Soal 12 ini kita disuruh hitung total penjualan tiap staffnya ya. Oke, kita select dari, berarti kita harus select dari tabel staff sama totalnya ya, berarti kita pakai sum. Select staff dan tambah staffnya, staff dot first name ya, dot first name. Oke, lanjut ke sum. Kita hitung fee orders, jumlah ya, kalau kita hitung terserah. Orders kita jumlahkan seluruh nilai ordernya, order total. Oke. Lanjut, di sini kita seperti biasa kita tentuin tabelnya dari orders, terus kita inner join sama f staffs, terus kita orders staff staff ID fee staff. Oke, kita group by. Kenapa kita group by? Karena group by ini digunain untuk ngitung total per staff ya. Ingat kata saya sebelumnya tadi. Jadi oke, kita tambahin staff sama first name. Oke. Ya, titik koma, selesai. Kita run. Bisa lihat. Oke, di sini first name-nya Sue, staffnya ya, nama staff dengan nama depannya Sue. Kalau kalian mau nama belakang jangan lupa pakai pipe ya, disambungin dengan pipe. Oke, lanjut ke soal. Udah berapa? Udah hampir 1 jam ya. Soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini kita disuruh nampilin rata-rata order per customer. Hanya lebih dari 50 saja. Oke. Lanjut ke query SQL-nya. Seperti biasa, select. Terus kita ambil nama customer sama rata-rata ordernya ya. Customers. Oke, kita ambil first name ya. Terus kita ambil, kita gunain AFG APG untuk menghitung rata-rata ya. Untuk menghitung rata-ratanya. Oke, order total. Oke, kita tentuin dari tabel orders, kita
kita inner join dengan customer. Group by, jangan lupa di group by ya. Kalau group by di sini kita untuk ngelompokin per customernya. Customer first name, lupa name. Terus having ini itu digunain buat tujuannya untuk apa ya, untuk memfilter hasil dari agregasi tadi. Having VG order total. Lebih dari 50. Selesai. Kita run. Errornya di customer. Kita tambahin S-nya. Kita run. Salah di invalid identifier first. Jadi first name ya. First di mana ya? First ini di first name. Tinggal kita run. Hasilnya ya first name nya Kole, nama customernya Kole ya. Ini rata-rata ordernya. Lanjut kita ke soal nomor 14. Soal nomor 14 ini kita disuruh untuk apa nih ya, enaknya kita buat soal 14, menampilkan item makanan yang paling banyak dipesan berdasarkan total kuantitinya. Seperti biasa select lagi. Kita tentuin kalau mana yang bakalan mau kita tampilin. Kita mau tampilin food item ya, food items, terus description-nya kita jumlahin semuanya pakai sum. Gunain untuk menjumlahkan kuantitinya tadi ya, sumnya ini. Terus kita tentuin dari tabel mana kita tentuin order lines ya.
Terus kita hubungin food itemnya, item sama makanannya. Ini untuk menghubungkan data pesanan sama makanan. Terus ini orders. Oke, grup. Jangan lupa grup by. Okay, comment not properly ended. Oke, kita lihat di mana ini errornya ya. Oke. Nggak perlu cuci. Tabelnya benar oh ini yang salah, harusnya jangan pakai order ya tadi tuh, makanya nggak kebaca di komennya. Oke, coba kita jalanin lagi ya. Oke, masih nggak bisa. Kita lihat. Ini apa ya yang salah? Inner joinnya ketinggalan. Ampun. Oke, kita run. Oke, udah tampil ya. Ini food itemnya. Lanjut soal 15. Soal 15 kita disuruh nampilin jumlah negara pada setiap regionnya ya. Kita select untuk ngambil nama region sama jumlah negaranya. Regions dot region name, region name-nya, terus count untuk menghitung jumlah negaranya ya. Count countries
negara, country. Oke. Kita tentuin dari tabel country ya. Terus kita inner join, kita hubungin. On WF countries that region ID WF word Nuskan region ID. Oke, kita group by ya. F word dot region name. Oke, kita jalanin. Oke, ini dia. South Asia itu ada 9 ya. Central America itu ada 8. South America, Eastern Asia itu ada 8. Lanjut kita ke soal nomor 16. Oke, kita ke soal nomor 16. Jadi di soal nomor 16 ini 16 kita disuruh untuk nampilin region yang memiliki total populasi lebih dari 500 juta. Lebih dari 500 juta ya. Oke, kita buat query SQL nya dengan gunain select. Kita ambil nama regionnya ya, word regionnya kita ambil, terus kita ambil namanya ya, terus kita jumlahin tadi ya populasi semua negaranya dalam satu region, ini gunanya sum. Terus kita countries population. Oke. Kita tentuin dari tabel countries. Terus inner join-nya kita word regions on WF countries the region ID word region ID. Oke, kita group by F word region name. Oke, kita having ya, kita having tadi filter buat filter resamnya. Kita filter agresinya ya,
dengan having. Terus WF countries population lebih dari 500 berapa nih, 500 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita run. Oke, apakah berhasil? No data found. Tidak ada ya. Coba kita cari yang lebih dari 500 juta. Seharusnya sih 16.000 aja deh, coba. Oke, coba kita cari 16. Nah, gak ada ya yang 500 juta tadi itu, kita ganti jadi 16.000. Di sini ada South Eastern Asia, Eastern Africa, Eastern Asia. Oke, banyak ya. Terus kita buat lagi soal nomor 17. Oke, di soal nomor 17 ini kita disuruh harus nampilin nilai maksimum, minimum, dan rata-rata populasi untuk setiap regionnya. Region kita select, terus kita word kita ambil regionnya ya. Region, kita ambil nama regionnya, name, terus kita max ini kita gunain untuk cari populasi terbesar ya, sedangkan min itu populasi terkecil ya. Maksudnya nilai dari populasi terbesar. Oke, F, terus countries, the population. Oke, min, countries, population, terus apalagi rata-rata ya, G, countries dot population. Oke, kita tentuin dari tabel mana dia, countries, terus kita inner joinin, kita gabungin ya sama region, regions. Oke, ke F, country region ID. Oke. Region ID. Oke. Kita group by, jangan lupa. Group by word. Region
Oke, regions ya, regions dot region name. Oke, kita jalanin. Kita lihat ada yang error di missing by keyword. Oke, mana kita yang missnya? Ini. Oke. Lanjut kita run di mana ini ya? Kita cek regions. Oke, benar. Oke, benar. Word regions benar. Aduh, ini mana ya? Table or view does not accept. Kita cari dulu ya. Oke, kayaknya salah di tabelnya ya mungkin ini. Coba kita cek dulu ya. Kita cek tabelnya ada atau enggak. Kita select, harusnya ada sih. Select from wherever countries. Harusnya ada ya. Oke, kita run. Ada kan? Kita select lagi, select user table name from ini table name. Kita lihat ada ya.
nih karena nggak ada, kita ubah aja ya mungkin. Jadinya kita order total aja ya. Terus kita perbaiki ini ya, jadi customer kita ambil first name nya, terus max orders dot order total. Oke, kita ambil dari sini. Kita ganti sama tabel order tentunya ya. Terus kinerjanya kita ganti sama customers. Kita ganti sama order ayo deh. Customers ID. Oke. Kita group by. Ya. F customers dot first name. Oke. Kita hapus dulu. Oke, sudah tampil ya. Lanjut. Soal nomor 18. Ini kita akan menampilkan jumlah order yang ditangani oleh setiap staff. Oke, kita select. Kita ambil nama staff sama jumlah order. Staff first name ya. Terus kita ambil, kita hitung, kita pakai count untuk menghitung jumlah order start order number. Oke. Kita tentuin dari tabel mana aja, dari tabel order. Kita inner join ke tabel staff, kita hubungin ya datanya ke tabel staff. Oke, lanjut. Order staff oke. Kita jangan lupa group by. Kita
kita group by, kita kelompokin per staff ya. First name-nya saja, gak usah panjang-panjang. Oke. Kita jalanin. Oke, salah di staff. First, oh kebalik. First name, oke. Salah di sini. Mana? Staff seharusnya. Oke. Seharusnya bisa sini. Oke, kita jalan. Oke, ini staffnya berarti cuma ada satu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Jadi di soal nomor 19 ini kita bakalan menampilkan customer yang memiliki jumlah order lebih dari satu. Kita select, gunain, kita buat query SQL nya. Kita select dari nama customer sama jumlah order. Customers the first name, kita ambil namanya, terus kita hitung jumlah ordernya. Order number. Oke. Kita ambil, kita tentuin tabelnya dari v order. Oke. Kita inner join sama v customer ya. FF customers. Oke. Ada cus ID nya, terus customer ID nya. Oke, kita group by customersnya dengan first name ya. Terus kita filter ya. Having count-nya kita having siapa saja customer yang memiliki order lebih dari satu, kita gunain F order number lebih dari satu. Oke, kita run, kita lihat siapa saja yang lebih dari satu. Oke, error di line. Oh, ini harusnya ID ya, .id. Oke. Oh ya, lupa. Kas. Oke. Typo ya, kita yang typo. Kita run. No data found, tidak ada customer yang lebih dari satu. Berarti nggak ada dong. Oh ya, berarti nggak ada. Oke, nggak ada ya berarti. Oke, lanjut ke soal terakhir, nomor 20. Soal nomor 2 ini
20 ini kita akan menampilkan staff yang memiliki total penjualan di atas rata-rata. Oke, kita select nama staffnya ya, staff first name, sama kita jumlahin total, kita sum ordernya ya, penjualan berarti order yang di atas rata-rata tuh siapa, order total ya, total. Oke. Lanjut kita tentuin dari mana, dari orders. Oke, kita inner join, kita inner joinin ke staff ya. Oke, staff on pre-orders, core ID, staff ID. Oke. Kita group by ya, group by staffnya, terus dengan first name, terus kita filter ya, filter jumlahnya, totalnya tadi kita filter. Aduh, salah. Oke, kita filter semua F underscore orders dot order total lebih dari berapa tadi? Ya, lebih dari select, kita select dulu, select lagi EFG. Select A, kita hitung rata-ratanya ya, total underscore per staff, rata-rata per staffnya, from kita tentuin dari mana, order totalnya ya, A5. Oke. As total or per staff from, dari kita tentuin dari mana dia, dari order ya, group by staff ID. Oke. Selesai. Oke, ini jangan lupa ditambahin titik koma, kita jalanin, semoga bisa ya ini, semoga tidak error. Aduh,
Oke, kita jalanin. Invalid identifier. Kita lihat order sama staff ID. Bagian mana ini? Oh, ini. Orders. Terus oke. Oke, sip. Kita jalanin. Oke, ini error di mana staff first name. Line pertama ya. Errornya di line pertama. Staff kenapa errorin? Oh, oke. Kita ketemu errornya, kita tambahin S di sini. Kita run lagi. Data not found, guys. Tidak ada. Oke. Nomor 20 tidak ada yang nilainya. No data found. Data tidak ditemukan. Oke, jadi segitu saja penjelasan soal 20 soal my SQL query SQL dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.